bicaranya dong. Saya mohon. Kita Gue tuh bicara sayang baik-baik sama ya. lo, gue mau buktiin semuanya. Jangan nuduh sembarangan makanya. Kalau deket sama Anda. Kamu duduk. Kamu duduk, gue tuh sayang sama lo. Enggak. Saya tuh mau buktiin kalau tuh saya sayang sama kamu. Ngerti? Tenang. Itu apakah saya membongkar? Gak apa-apa Roy, biar dia tahu. Kalau saya itu orang yang buka yang bukti. Kalau saya itu orang yang buka yang bukti. Abah maksudnya kan biar kelar gitu, biar di sini clear gitu, biar dia izinin dia buat buktiin. Enggak, Mbak. Saya muak lihat dewa cewek ini. Nah kan belum tentu tuduhan Mbak bener. Tapi mereka salah satunya yang Mbak lihat. Saya nggak bilang yang mana, tapi salah satunya. Iya. Terpaksa saya harus membongkar semua ini tampaknya. Saya menulis sebuah catatan yang di kepala saya. Dito tidak menjadi tetapi dia menemani seseorang ke bioskop adalah bagian dari pekerjaannya. Dan menemani makan adalah bagian kerjaannya dari Dito. Menemani perempuan makan menjadi pekerjaannya bagian dari Dito. Semua yang dilakukan ini dilakukan demi kebutuhan sang istri yang lifestyle-nya high class. Itu menurut Roy, yang Roy lihat dari obrolan, dari aura dan energinya seperti itu. Saya mau dengar langsung dari Mas Dito. Benar atau enggak apa yang disampaikan Roy di depan istrinya? Dan ini apa yang bisa dibuktikan dari yang dihadirkan malam ini? Betul mas. Jadi mereka ini berdua klien saya. Klien apa ya maksudnya? Kliennya itu tadi yang Mas Roy bilang. Saya menemani mereka nonton, saya menemani mereka jalan ke mall, saya menemani mereka kemanapun Betul, mereka ya? suka. Betul, seperti itu. Iya. Mungkin ini kalau di Jepang ada satu nama istilah pacar bayaran. Mbak, betul seperti itu, seperti yang baru disampaikan? Selama ini Mbak menggunakan Mas Dito sebagai pacar yang disewa gitu? Iya, disewa ke pesta, ke mall. Untuk Bareng-bareng. pesta. Pacar sewaan kok gue lihat pakai mata gue kepala sendiri kok lo ngerangkul sampai berlebihan kayak gitu. Iya udah sabar ya, wajar seorang istri marah dan kecewa ya, tolong dimengerti. Oke, tolong jelasin. Biasanya apa aja sih, jasanya seperti apa? Dia sih baik. Gak ada neko-neko, cuman kami ingin bayar dia doang. Iya, Kan dia begitu kan dibayar, terus ganteng, jasa terkenal apa gitu yang ya. didapatkan oleh Mbak sebagai klien? Paling cuma nemenin aja sih, nemenin nonton, nemenin pergi kondangan kemana-mana ke mall gitu aja sih. Kata siapa? Ya emang kenyataannya Mbak begitu kok. Indah, ya. Nemenin tapi kayak Itu gitu. sehari atau sewanya tuh per minggu, per hari, per jam, Ya sering, per bulan? sering-sering. Setiap kita butuh aja. Setiap kita butuh. Oh jadi lo manfaatin laki gue? Bukan manfaatin, Matre emang banget itu lo. pekerjaan laki lu. Oh bukan, ini bukan manfaatin keuangan, justru mereka bayar berarti mereka yang keluar uang dong. Saya mau tanya ya, tarifnya untuk menggunakan jasa seperti ini berapa sih? Range-nya deh, berapa sampai berapa kira-kira? Ya sekali itu sekitar di atas. Wow. Ya, Sehari? iya. Untuk nemenin? Untuk nemenin Nah kita. untuk makan, minum, Iya. nonton, itu yang Di luar keluar itu. uang siapa? Ya tetap kita yang keluar. Soalnya Ya, cuma nemenin doang. mirip yang di Jepang itu loh, pacar bayaran. Nah, dia ini ternyata menjadi seperti ini, dia tertuduh terus-menerus. Nah, saya highlight poin di sini adalah dia melakukan kerjaannya demi kebutuhan sang istri yang lifestyle-nya high class. Sehingga dia terpaksa melakukan ini, padahal sebenarnya Dito juga menderita. Itu sebenarnya nggak nyaman berarti jalan pekerjaan ini? Bilang nyaman, ya terpaksa saya jalani mas. Kenapa?
Saya sebenarnya nggak bisa buat cerita. Nggak, apa ya. Saya selama hidup sama istri saya bukan hal yang mudah juga kita bisa bertahan segitu lama. Dan saya tuh selalu dituntut buat kehidupan yang sebenarnya saya nggak sanggup, Mas, gitu loh. Saya nggak bisa gitu loh. Saya mesti beliin dia tas branded, saya mesti beliin dia handphone Sejak mahal. kapan gue nuntun lo kayak gitu? Nggak pernah. Dan saya tuh selalu dituntut buat kehidupan yang sebenarnya saya nggak sanggup, Mas, gitu loh. Saya nggak bisa gitu loh. Saya mesti beliin dia tas branded, saya mesti beliin dia handphone Sejak mahal. kapan gue nuntun lo kayak gitu? Nggak pernah. Saya tanya ya ke Mbak Indah, bener nggak Mbak Indah memang punya tuntutan lifestyle yang tinggi? Nggak pernah, Mas. Oke, selama ini penghasilan dari suami Mbak Indah pegang semua. Tadi Roy melihat Mbak Indah ini adalah tipe istri yang sangat dominan, bahkan sampai 99%. Penghasilan semua dipegang? Enggak. Penghasilan suami semua dikelola sama Mbak Indah? Enggak juga. Kadang-kadang dia sebagian dipegang sama dia. Saya pengen minta penghasilan semuanya. Saya kasihin ke saya. Dia Mbak malah Indahnya bilang, pengen kayak gitu, minta semuanya. iya. Tapi Kamu bilang kamu minta kamu semuanya, hah? Dari penghasilan saya. Justru Wajar kamu, dong. hah? Kamu. Wajar Ngerti dong, nggak? namanya orang di rumah tangga pasti kayak gitu. oke, tahan dulu, Semuanya ngasih ke tahan istri. dulu. Iya, jadi Saya kerja siang malam buat nemenin klien saya dua ini, hah? Pulang malam sampai telat makan. Demi hidup kamu, buat beli handphone kamu mahal, buat bayar Tapi cicilan nggak tas harus kayak kamu. gitu caranya. Nggak kayak gitu caranya, gimana? Terus harus gimana? Jual diri. oke Mas Tito, tahan dulu, sabar dulu ya. Dia benar-benar gak tahu terima kasih, Mas, jadi si istri. Nuntut saya segala macam. Lo harusnya tahu dong kemampuan suami lo berapa. Lo tahu dong, sadar. Untuk poin ini saya setuju dengan itu. Lo salah tapi caranya nggak usah kayak gitu, tuker posisi Cara sini. apanya yang salah? Caranya di mana caranya yang salah? ngomong gitu? Tukar posisi apanya? Hah? Kamu mau jadi saya disewa sama dua klien saya ini, ha? Udah sabar Mas Tito, Mbak Indah. Ini Kamu aja gak menunjukkan rasa cemburu kamu. Kamu saya udah disewa sama berdua ini, ya? ini Mana? bukan baik. Mana kau bilang cinta? Ya, sabar, tahan dulu emosinya. Jangan sampai nanti malah keluarin omongan, pernyataan yang malah bikin penyesalan loh. Tahan dulu, sabar dulu. Kita selesain baik-baik. Tapi di antara kita semua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Kok ada yang suka beneran ya? Tuh, jelas kan? Diam dulu dong. Dengerin dulu. Jangan asal nuduh kayak gitu dong. Siapa yang suka sama laki gue? Jaketnya nih. Apa? Gue cuma suka karena laki lu itu baik. Tapi lo nggak kayak gitu caranya, lo jahat. Lo yang dasar lo, jangan nggak tahu diri lo. Mbak Indah jaga omongannya. Jaga Dia udah berlebihan, Mas, Iya, kayak begitu. tahan dulu, tahan. Berlebihan gimana? Laki lu gue bayar. Tuker posisi. Tuker Gimana posisi cara gimana? gituin? Tapi kan ini harus tanya dulu Ya, dulu biar ya. Kita clear, mau biar tanya dulu, Mbak Rina. Rina. Oke, apa yang bikin Mbak kagum sama Dito? Dia orangnya baik. Yang namanya kita sering bersama, pasti ada rasa suka, ada nyaman. Tapi saya emang nggak pernah ngapa-ngapain sama dia karena saya tahu dia emang sudah. Lo nggak ada rasa suka, nggak ada rasa lagi. Ya gue emang suka sama laki lu, tapi gue tahu dia punya Tapi istri, nggak punya mungkin lu. Ya nggak pernah lah. Baiklah. Dengan ini Tahan dulu ya. Iya. Mbak Indah harus percaya. Ini beneran, Dito pernah nggak sama klien-klien? Nggak pernah, Mas. Sama sekali saya tidak pernah, Mas. Kamu jangan ngomong sembarangan. Oke. Ini depan Kamu orang emang banyak. kagum hanya sekedar kagum atau Iya. yang dimiliki sebenarnya? Aku hanya sekedar kagum sama dia karena dia baik. Itu aja. Iya, Nggak Alasan ada. lo. hanya sekedar nyaman. Oke, sabar ya. Ini istri yang kecewa. Iya. Kalau misalnya Iya, Mbak saya mengerti. ada di posisi dia, mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya. Tapi nggak ada niat untuk meneruskan. Tidak Kalau ada. tahu seperti ini, istrinya seperti ini. Tidak ada. baik, saya percaya dengan kalian dan Ini rumah tangganya Dito sama Indah gimana menurut saya kamu? berharap rumah tangga kalian utuh kembali dan saya satu pesan buat kamu, Indah, jangan terlalu menginjak
dan dominan terhadap laki-laki yang kau nikahi selama 10 tahun. Pada dasarnya suatu saat nanti ketika dia akan pergi dan mau sama kamu lagi, kamu akan nyesal. Itu aja. Ya, saya akan tutup kasus ini. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan happy ending. Kami harap yang terbaik ya. Mbak Indah udah bisa dimengerti?